setelah di situ Pak Kuarto ini bertemu lagi di sebuah perkampungan. Nah, di situ ada seorang kakek-kakek sedang mencari kayu bakar. Nah, Pak Kuarto itu bertanya lagi sama orang tersebut. Bertanya kalau ini di daerah mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan di channel Cerita Malam. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada episode kali ini saya dapat kiriman dari subscriber saya. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang bekerja di suatu proyek di Jakarta. Nah, cuman ini hilang seketika. Ya, seperti apa ceritanya? Sebelum saya bercerita, nama, tempat, toko, dan lain-lain kita samarkan untuk menjaga keamanan bersama. Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kisah ini bermula di tahun 2022, baru tahun kemarin ya. Jadi sebut saja namanya ini Pak Kuarto. Pak Kuarto ini bekerja di sebuah proyek di Jakarta ini bersama teman-temannya. Ya, masih satu kampung. Dia berangkat ke Jakarta untuk mencari nafkah anak dan istrinya. Setelah lama bekerja di sebuah proyek tersebut, Pak Kuarto ini tidak mengalami suatu gangguan apapun. Bekerja layaknya orang-orang normal seperti biasanya. Ya, pada suatu ketika malam minggu ini gajian di sebuah proyek tersebut, Pak Kuarto ini di proyek ini merasakan kurang betah ataupun kurang nyaman lah sama tempatnya. Akhirnya Pak Kuarto ini mencari hiburan keluar dari proyek tersebut. Nah, setelah keluar, Pak Kuarto ini duduk di sebuah taman dan mendengarkan ada alunan musik seperti gendang ataupun musik-musik Jawa lah intinya. Ya, Pak Kuarto ini mengikuti arah dari suara tersebut. Ya, pada akhirnya Pak Kuarto ini berjalan dengan sangat panjang nih, melewati jalan-jalan raya, jalan-jalan kecil. Suatu ketika Pak Kuarto ini ternyata sudah berada di dalam sebuah perkampungan warga yang sangat terpencil di sebuah kota Jakarta. Yang akhirnya di situ Pak Kuarto bertanya kepada seseorang yang berada di kampung tersebut. Pak Kuarto ini bertanya kalau ada sebuah hiburan yang saya dengar ini berasal dari desa tersebut. Lah, kata orang yang Pak Kuarto ini tanya, ternyata di sebuah desa itu tidak ada suatu hiburan apapun. Ya, karena saking penasarannya Pak Kuarto ini terus mengikuti arah dari suara tersebut. Ya, pada akhirnya Pak Kuarto ini berada di sebuah gunung ya, yang dekat dengan perkampungan tersebut. Nah, setelah di jalan gunung tersebut, Pak Kuarto ini mendengarkan alunan musik Jawa itu semakin dekat. Nah, ternyata alunan musik itu tidak jauh dari perkampungan itu. Setelah Pak Kuarto ini terus menelusuri suara tersebut, ternyata itu berasal dari gunung yang berada di sebuah perkampungan. Ya, setelah berada di situ, Pak Kuarto ini ternyata
sudah berada di gunung seorang diri ya. Dan di situ tidak bersama kawan-kawannya. Ternyata Pak Warto ini seperti orang dihipnotis, seperti orang bingung. Terus menelusuri suara tersebut yang pada akhirnya sampai akhirnya itu di sumber suara tersebut. Setelah sampai di situ itu sepi, tidak ada sesuatu kegiatan apapun. Pak Warto ini mulai kebingungan, seperti orang linglung. Ya, setelah itu Pak Warto ini tengok kanan kiri, itu sudah tidak melihat apapun karena gelap di sebuah gunung. Tidak bisa melihat apapun karena gelap. Pada waktu itu Pak Warto ini tidak membawa sebuah handphone ataupun senter, karena mungkin menurut Pak Warto ini ingin melihat sebuah hiburan untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Ternyata gunung tersebut itu sedang melakukan ritual untuk mengundang sebuah gaib. Ya, karena Pak Warto ini nggak tahu, akhirnya Pak Warto ini sampai di gunung tersebut itu seperti orang kebingungan. Akhirnya nggak lama kemudian itu ada sebuah nenek-nenek itu membawa senter. Nah, Pak Warto ini kaget, kok kenapa ada orang tengah malam, nenek-nenek pula sampai di gunung tersebut. Lah, nenek itu sempat berinteraksi, bertanya kepada Pak Warto, bertanya kalau kamu lagi ngapain di sini. Ya, Pak Warto ini menjawab kepada nenek tersebut. Nah, Pak Warto ini bingung, kok saya seperti orang bingung ya bisa sampai di tempat ini, bertanya kepada nenek itu. Nenek itu bilang, di gunung ini sedang ada ritual, mending kamu pulang saja daripada nanti kamu nggak selamat, kata nenek itu. Karena Pak Warto itu orangnya penasaran, dia itu terus menunggu di tempat tersebut. Nah, setelah ditengok kanan kiri lagi, ternyata nenek itu sudah hilang begitu saja. Nggak tahu kemana nenek itu hilang, cuman Pak Warto ini tidak menghiraukannya lagi karena mungkin rasa penasarannya itu. Ya, nggak lama kemudian suara gendang itu berbunyi lagi. Mungkin ritualnya sudah mulai kembali. Ya, Pak Warto coba mendekatinya lagi, ya ternyata di situ tetap buntu, tidak ada suatu hiburan apapun. Karena Pak Warto sendiri itu ternyata sudah seperti orang dihipnotis. Ya, nggak lama kemudian nenek itu datang lagi nih. Cuman dia membawa anak kecil 2. Ya, nenek itu bertanya lagi sama Pak Warto, kok kamu masih di sini? Bilang seperti itu. Ini nek, saya masih penasaran sama sumber suara yang dari gunung ini. Dari tadi sudah saya jelaskan kalau gunung ini sedang melakukan ritual. Nggak tahu itu ritualnya apa, cuman nenek itu sudah menjelaskan kalau bakal ada nyawa-nyawa manusia yang bakal hilang di gunung tersebut. Mungkin mau dijadikan tumbal ataupun dijadikan sesajen atau apa, itu kurang tahu. Nah, setelah itu nenek itu hilang begitu saja. Nah, Pak Warto ini di situ ternyata sudah 2 hari, cuman enggak, Pak Warto ini berasanya itu masih baru saja di tempat itu. Ternyata di situ sudah 2 hari. Terus tidak melihat siang, kelihatannya itu malam terus. Ya, setelah itu Pak Warto duduk di situ di semak-semak hutan ya. Ya,
Pak Warto ini seperti tetap masih orang-orang bingung gitu ya. Akhirnya Pak Warto ini duduk di situ setengah sadar itu ya, mau pulang pun bingung, nggak tahu jalannya karena gelap. Nah, ternyata yang di proyek itu, teman-temannya itu ternyata sudah 2 hari mencari Pak Warto, yang katanya itu keluar sebentar mencari hiburan, ternyata itu sudah 2 hari nggak pulang. Nah, nggak pulangnya itu kemana? Teman-temannya ini yang di proyek pada mencari, dan istrinya ini ternyata juga ikut khawatir sama keadaannya Pak Warto. Nah, karena Pak Warto ini nggak tahu jalan pulang, akhirnya Pak Warto itu tersesat di gunung itu yang sedang melakukan ritual. Ya, setelah itu Pak Warto ini mencoba untuk menelusuri jalan itu untuk mencari jalan pulang. Ternyata itu jalannya buntu semua. Ketemunya itu jalan-jalannya itu saja. Ya. Terus Pak Warto ini turun lagi ke bawah. Perasaan Pak Warto ini itu jalan yang sama yang dilewati waktu pertama dia naik ke gunung itu. Ternyata jalan itu sudah menuju ke jalan ke sebuah kota, bukan menuju jalan ke proyek. Ya, karena Pak Warto itu bingung, Pak Warto itu ternyata sudah melewati lebih dari kota Jakarta. Cuman di situ Pak Warto setengah sadar ya. Ya, setelah sudah melewati itu, ternyata itu Pak Warto sudah berada di sebuah gunung di sebuah kota Cirebon. Ya, setelah di situ Pak Warto ini bertemu lagi di sebuah perkampungan. Nah, di situ ada seorang kakek-kakek sedang mencari kayu bakar. Nah, Pak Warto itu bertanya lagi sama orang tersebut. Bertanya kalau ini di daerah mana, di kota mana gitu. Akhirnya orang itu menjelaskan kalau itu di kota Cirebon, di desa ini, katanya gitu kan. Akhirnya Pak Warto itu turun ke perkampungan, dan untung saja waktu itu Pak Warto bisa selamat sampai bisa ketemu sama perkampungan lagi. Setelah sudah di perkampungan itu, Pak Warto mencoba untuk pulang. Cuman Pak Warto ini keadaannya seperti orang linglung ya. Dia bertanya kepada orang lagi untuk menunjukkan jalan pulang ke sebuah proyeknya lagi. Nah, ternyata setelah sampai di proyek, orang proyek di situ sudah pada bingung. Pak Warto itu ternyata sudah hilang, sudah hampir 7 hari. Ya, setelah sampai di proyek, Pak Warto itu sampai, ternyata Pak Warto ini minta kepada teman-temannya untuk diantarkan pulang ke sebuah desanya. Setelah sampai di sebuah desa yang Pak Warto itu tempati, istri dan anak-anaknya ini ternyata sudah menunggu kepulangan dari Pak Warto. Ternyata Pak Warto itu hilang di gunung tersebut sudah hampir 1 minggu dan tidak bisa berinteraksi apapun karena di situ setengah sadar. Dan Pak Warto ini untung saja bisa selamat sampai ke rumahnya lagi. Ya, jadi itu ceritanya dari Pak Warto. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, comment, subscribe channel Cerita Malam, biar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan cerita-cerita yang lebih seru lainnya. Jika kalian mempunyai cerita yang lebih seru, yang lebih horor tentunya, bisa kalian kirimkan ke email Cerita Malam di bawah ini. Ya, saya Ivan, sampai jumpa.